Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Izati dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait akhlak tercela. Tonton terus sampai habis ya. Let's go. Nah, materi yang akan saya jelaskan itu ada 3. Yang pertama nifak, kedua keras hati, dan yang terakhir itu ghadab. Yang pertama adalah nifak. Nifak berasal dari kata an-nafak, yaitu lubang yang tersembunyi. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan nifak secara istilah berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan surat dalam Al-Quran yang disebut surat Al-Munafikun. Di surat tersebut berisi tentang ciri-ciri orang munafik dan peringatan agar manusia tidak melakukan perbuatan munafik. Macam-macam nifak. Macam-macam nifak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nifak amali dan yang kedua itu adalah nifak i'tiqadi. Kata kuncinya ialah nifak amali itu perbuatan, nifak i'tiqadi itu keyakinan. Kalau kita lihat dari segi pengertiannya, nifak amali adalah perilaku yang ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Contohnya, suka berbohong ketika berbicara, berjanji tapi tidak ditepati, dan ketika diberi amanah dia khianat. Nah, untuk nifak i'tiqadi ini dari segi pengertiannya adalah perilaku nifak yang berhubungan dengan keyakinan terhadap Allah, di mana pelakunya mengaku beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya tidak beriman. Contohnya seperti seorang muslim yang sudah melakukan 2 kalimat syahadat dan melakukan ibadah juga, tapi tetap menyangkal ajaran-ajaran Islam. Tanda-tanda perilaku nifak, yang pertama apabila berbicara maka berdusta, yang kedua apabila berjanji suka mengingkari, yang ketiga apabila dipercaya maka mengkhianati, mengingkari tanggung jawab, dan berbuat tidak setia atau melanggar janji yang telah diperbuat. Nah, materi yang kedua itu ialah keras hati. Keras hati adalah sikap tercela di mana seseorang menutup pikiran dan hatinya akibat dari perilaku keburukan dan kemaksiatan yang telah diperbuat. Untuk cara menghindari perilaku keras hati, yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Yang ketiga, bangun malam. Yang keempat adalah merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang terakhir ialah berempati kepada orang lain. Untuk ayat Al-Qur'annya terdapat pada Quran Surat Al-Mutaffifin dari ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-sekali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 12-14. Nah, yang terakhir adalah ghadab. Kata ghadab berasal dari kata ghadiba yang dubu, berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Kata ghadab secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang atas perilaku tidak pantas. Kalian pasti sudah pernah dengar kan hadis yang la taqdab walakal jannah,
yang artinya jangan marah, surga untukmu. Karena apabila kita marah, dampak negatif yang akan diakibatkan ialah yang pertama adalah keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh. Karena tekanan darah yang tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Yang terakhir adalah menerima murka dan laknat Allah. Menghindari perilaku ghadab. Rasulullah SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis, orang yang perkasa dan kuat ialah orang yang bisa menahan amarahnya. Oleh karena itu, berikut adalah cara-cara menghindari perilaku ghadab. Yang pertama ialah meredam rasa amarah dengan sabar. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan berwudu. Karena sesungguhnya marah itu berasal dari setan dan setan itu terbuat dari api. Api itu harus dipadamkan oleh air. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Yang keempat ialah meredam rasa amarah dengan cara berubah posisi atau berdiam diri. Nah, merubah posisinya ini apabila saat kalian marah dalam posisi berdiri, maka berduduklah. Apabila dalam posisi duduk pun masih belum reda marahnya, maka berbaringlah. Dan yang terakhir dengan cara memberi maaf. Sekian terkait materi yang sudah saya jelaskan terkait akhlak tercela. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.